Saya di liga enggak pernah dikejar-kejar. Iya. Tetapi di Tarkam malah dikejar. Oh, Pak Udin juga masih Tarkam itu, Pak. Jadi itu malah pernah dikejar sampai laporan ke kepolisian itu pernah. Jadi saya ngomong apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SNTV. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali bersama saya Suryo, tapi kali ini nggak di jalan, nggak panas-panas, nggak di lapangan. Kali ini di studio podcast Merah Putih. Dan tentunya di podcast Merah Putih ini kita akan menyampaikan, menampilkan dan mengulik sesuatu yang menarik, sesuatu yang bermanfaat dan tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentunya juga mendatangkan tamu-tamu yang istimewa dan luar biasa. Kali ini di studio telah hadir Pak Mas Udin SPD. Betul Pak ya? Betul. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Udin ini sebagai guru olahraga atau guru penjaskes SMP Muhammadiyah 1 Simpon, betul Pak ya? Iya. Betul. Makanya saya panggil Ustadz ya, soalnya kan guru itu Ustadz ya. Dan yang menarik dari perbincangan kali ini kita akan mengulik bahwa sebenarnya kesehatan jasmani, sejauh mana sih kesehatan jasmani itu dapat dilaksanakan oleh semua orang. Kemudian tentang juga selama pandemi ini kan orang malas olahraga karena keadaan ya, bagaimana mensiasatinya. Kira-kira seperti itulah nanti akan kita kulik dari Pak Udin. Dan tentunya selamat datang dulu Pak Udin di podcast Merah Putih. Bahagia sekali jauh di sini untuk kita kulik lah ilmu-ilmunya dalam seusia Pak Udin kelihatan bugar. Dan perlu diketahui juga pemirsa, Pak Mas Udin ini juga wasit nasional, masih wasit nasional Pak ya. Alhamdulillah. Masih wasit nasional, dan tentunya dalam masalah kesehatan kebugaran fisik sangat-sangat dijaga. Begini Pak Udin, kaitannya dengan ini Pak, kesehatan ini tadi ya. Sebagai guru itu apakah dimasukkan dalam materi pembelajaran atau memang dalam kurikulum di penjaskes itu tersampai gitu? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya salam olahraga. Salam olahraga, oh ya, salam olahraga. Kita berbicara masalah kesehatan itu hal yang pokok bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang ditanyakan dari Deddy Kobuser? Suryo Pak. Suryo ya, Mas Suryo, karena majanya mirip. Jadi ya Mas Suryo tadi tentang kurikulum di sekolah. Tentang kebugaran ada di sekolah, di kurikulum yang sudah diatur oleh Kementerian mungkin Pendidikan, sehingga siswa itu dapat tentang kebugaran jasmani. Itu Pak Surya. Ya, dalam implementasi ya, dalam pembelajaran tiap hari itu, memang materinya itu apakah termasuk juga pengetahuan secara detail olahraga? Iya, terima kasih. Untuk materinya tentunya bervariasi karena satu semester itu ada 6 bulan, terpisah menjadi beberapa bab atau beberapa materi. Tentang kebugaran jasmani sendiri nanti berada di semester kedua Bapak. Jadi itu ada, tetapi di semester kedua ini. Ya. Jadi memang murid-murid ditampilkan. Selain kembali ke Pak Udin sendiri, Pak Udin dengan aktivitas yang banyak itu sudah guru olahraga, tentunya olahraga tiap hari, kadang ngajar tiap hari. Kemudian ada aktivitas yang lain, ada wasit itu mungkin kan kalau pandemi memang belum ada pertandingan nih kemarin. Sementara ini sudah ada di Solo untuk kemarin habis ada Piala Wali Kota. Kalau ini ke masalah wasit Pak, saya agak tertarik ini karena jenengan wasit nasional ini lah. Ini apakah ada batasan-batasan tertentu, standar fisik yang harus dipunyai oleh seorang wasit? Oke, terima kasih nih, sehingga para pemirsa semuanya tahu bahwa
bagaimana tugas seorang wasit dan bagaimana bisa menjadi wasit. Mungkin orang hanya bisa menggambarkan bahwa wasit itu tinggal lari bawa peluit, tetapi di sini ada tingkatan dari perwasitan itu sendiri, bagaimana cara nanti memimpin pertandingan di liga dan sebagainya. Kita mau menyampaikan bahwa ada kategori tentang lisensi yang harus dipunyai, yaitu mulai dari yang terendah, yaitu adalah C3. Mereka hanya berkewajiban memimpin pertandingan di kabupaten atau kota. Oh, hanya setingkat kabupaten nggih. Ya. Kemudian selanjutnya adalah C2. Mereka berhak atau dapat bertugas di wilayah provinsi setempat. Artinya kalau C2 itu nanti bisa tugas di provinsi itu, bisa di kabupaten yang lain. Kemudian yang terakhir adalah nasional. Ini bisa memimpin di semua wilayah Nusantara, termasuk di Merah Putih. Kalau Pak Udin sendiri pernah seluruh Indonesia pernah ya? Ya, sebagian pulau, belum semuanya. Kemarin Liga berapa? Terakhir saya di Liga 2. Liga 2. Kemarin yang baru datang ini di Papua itu untuk PON. Perpanas. Perpanas. Jadi sepak bola CP. Oh, yang kebutuhan khusus nggih? Iya, berkebutuhan khusus. Kalau dulu namanya penyandang cacat itu ya? Iya, penyandang cacat. Ini kemarin di Papua ya, sama setelah PON ya, hampir setengah. Iya, setelah PON, kemudian ada Perpanas itu di Papua. Nah, kita kan tahu ya Pak, wasit itu kan lari ke semua lapangan. Artinya kan kalau pemain itu kan ya nek untuk bal giring, dapat bola balu giring. Kalau wasit kan lari terus. Lah itu yang kita cari itu menjaga menjadikan stand konstan untuk kesehatannya secara fisik gitu loh. Apa tiap hari latihan terus? Iya. Karena tugas kita sebagai wasit yang akan memimpin pertandingan 2 kali 45 menit. Di situ waktu jelas 2 kali 45 menit, tapi jarak tempuh yang kita lakukan adalah hampir 7 sampai 8 km. Sehingga wasit itu harus memiliki kebugaran. Apakah itu kebugaran? Bugar itu kan kita harus bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami keletihan yang berarti. Jadi kita menyiapkan latihan itu minimal, karena kita kebugaran, wasit itu harus bugar. Kita latihan minimal seminggu 3 kali, itu minimal. Oh, minimal. Latihan dasar itu maksudnya lari, jalan senam gitu ya Pak? Ya, intinya itu, karena kita di wasit kita cenderung ke lari. Oh. Artinya itu bisa digabungkan dengan kegiatan Pak Udin ya, mengajar itu tiap hari, mengajar olahraga. Jamnya tiap hari tuh mengajarnya Pak? Mengajar tiap hari. Di situ kita harus pandai-pandai membagi. Jadi siswa dikerjakan, gurunya sambil latihan. Oh, gitu ya. Itu siasat ya. Ya, membagi waktulah. Oh, gitu. Jadi kerja pokok kita sebagai guru harus tetap tersampaikan, anak-anak tidak dirugikan, tapi kita juga bisa menjaga kebugaran untuk profesi yang kedua, second profesi. Second tapi lebih banyak pendapatannya. Second opinion tapi lebih banyak. Kalau masalah itu no comment. Berarti standarnya pendapatan ada juga ya, C1, C2, C3 tadi ya. Sebelum ke sana kan wasit itu kan kita harus ada, meskipun sudah nasional, kan ada tingkatannya. Wasit yang bisa memimpin pertandingan di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Oh ya. Jadi di situ meskipun sama sudah punya lisensi nasional, tapi di situ masih ada tingkatannya. Tingkatan 3, 2 dan 1. Di situ ada standarisasi yang menentukan adalah PSSI. PSSI sudah tahu kemampuan oleh wasit ini, kemudian dipetak-petak itu. Ya. Terkait tadi Pak, setiap hari harus menjaga kebugaran. Ada trik-trik tertentu nggak Pak Udin yang dilaksanakan Pak Udin sendiri itu? Ya, karena kita sebagai guru olahraga kebetulan, jadi triknya itu kita laksanakan di sana. Saat kita mengajar, ya misalnya kita pemanasan untuk lari, kita ikut lari. Sehingga sedikit bisa menjaga kebugaran. Kalau itu dilaksanakan 5 hari, kemudian seharinya kita, kebetulan saya mengajar 2 kali, berarti 2 kali saya melakukan lari dalam sehari. Itu otomatis sudah menjadikan sebuah trik untuk menjaga gitu. Itu hanya
trik saja untuk menjaga, tapi kan kita harus untuk meningkatkan, apalagi kalau kita menjelang penyegaran kan. Setiap kali wasit itu sebelum bertugas pasti ada penyegaran, karena waktu itu limitnya itu sangat kecil ya, kita 75 meter dengan waktunya cuma 15 detik. 75 meter 15 detik. 15 detik. Yang 100 meter itu dunia itu ya 10 lah ya kalau Indonesia lah. Iya. Itu 75 tapi 15 ya. Itu Iya. bagi saya cepat itu. Itu susah itu. Iya. Susah. Apalagi tidak hanya dilakukan oleh satu kali, itu sampai 40 kali. Jadi kalau di lapangan itu 10 kali putaran. 10 kali putaran ya. Iya. Berarti yang track sprintnya itu ya. Sprintnya sebanyak 20 kali, Ya, 40 kali putaran. Kalau untuk yang intinya bukan sebagai wasit atau bukan sebagai guru, triknya untuk ya masyarakat biasa lah, saya lah, pagi itu apa kira-kira yang harus dilakukan yang menjaga kebugaran fisik gitu Pak ya? Ya untuk Pak Surya ya habis sholat subuh mestinya ya yang paling cocok ya jalan pagi. Jadi olahraga yang paling murah minimal 30 menit dilakukan. Jalan 30 menit ya? Iya. Ya pemirsa, jalan 30 menit itu tiap pagi. Itu sangat membantu untuk kesehatan ya? Iya, secara membantu untuk kesehatan. Tapi rata-rata sih setelah subuh ya malas. Kalau misalnya biasanya kan memang ada sih bisa pagi ya, ada yang misalnya kalau yang ada yang beberapa mungkin saya pernah lakukan dan teman-teman juga pernah lakukan, penonton juga pernah lakukan, sore itu sama nggak gitu Pak sebenarnya kalau sore? Ya tinggal kebutuhannya dan kesempatan waktu luangnya gitu. Intinya adalah sama untuk menjaga kebugaran. Tiap hari tetap harus melakukan olahraga ya, minimal itulah ya. Iya, kalau kita untuk menjaga kebugaran ya minimal 3 kali dalam seminggu. Beda kalau untuk prestasi. Oh ya. Prestasi lebih bisa 8 kali. Ya itu ditahan dulu, nanti untuk pertanyaan ini nanti ditanya lagi ya. Yang untuk masyarakat biasa, kita kan melihat ya ada yang orang ya betul-betul malas olahraga, tapi ya mungkin termasuk saya sih. Tapi ya agak sekarang sore rakitan jalan-jalan, atau pagi jalan-jalan sih saya sering. Cuma ya mungkin yang dirasakan ketika memulai itu kan ya berat Pak. Saya lama nggak olahraga ya, kemudian saya coba jalan di lapangan itu, baru jalan loh, belum lari itu kok ya dada tuh ya sek tuh. Itu ngatasinya gimana tuh Pak? Ya kita harus pahamkan dulu bahwa olahraga ini penting untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai kita sakit baru menyesal. Artinya ya supaya kita tidak sakit kita harus berusaha berolahraga. Bagaimana caranya? Kok ini susah? Ya kita perlu paksa. Memang paksa iya, memang perlu paksaan. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Lama-lama jadi akan biasa. Jadi harus dipaksa dulu. Jalan dulu enggak apa ya? Jalan dulu gitu. Ya, jalan dulu, kalau sudah nyaman baru ditingkatkan. Nanti kita cenderung kepentingannya untuk apa gitu. Kalau hanya sekedar yang penting saya sehat, kemarin sudah lari katakanlah jalan baru 15 menit. Wah, supaya saya agak lebih berisi ya kemudian jaraknya kita tambah atau cara jalannya lebih cepat. Mungkin seperti itu. Setelah misalnya mampu ya lari lah misalnya. Iya, betul. Karena gini Pak, sekarang itu kan lebih banyak orang itu pegang HP, duduk lama, rebah-rebahan, makanya ada istilah generasi rebahan ya, cuman rebahan tok itu ya. Memotivasi itu bagaimana itu Pak untuk mengangkat itu ya? Ya, bagaimana cara memotivasinya? Iya. Ya mungkin kita awalnya ya kita mengajak lah, Ya, kita ajak lah, diajak dulu. Kalau dia hanya kita berbicara, mungkin dia, apalagi anak-anak muda sekarang, apaan tuh omong doang kan gitu. Ya kita diajak lari, kemudian kita tunjukkan apa tuh gunanya, manfaatnya. Setelah itu mungkin kalau dia masih nggak percaya lagi, kita bawa aja dia ke rumah sakit. Oh iya. Iya, itu banyak orang yang sakit. Suruh tanya aja itu kenapa dia sakit, karena dia tidak menjaga kesehatan kan gitu. Salah satunya tidak berolahraga tadi. Itu cara ekstrimnya seperti itu. Gitu. Tapi ya kita perlahan-lahan kan bisa
dikasih pengarahan, ini loh tujuan olahraga, tujuannya seperti ini, manfaatnya. Mungkin saya kira semuanya paham lah. Ya, yang malas itu mungkin pertama baru malas-malas, setelah paham saya kira bagaimana risiko kalau tidak berolahraga dengan teratur, rutin, bagaimana. Pasti orang, saya yakin semuanya punya keinginan ingin sehat dan bugar. Mungkin karena itu. ya misalnya tim produksi kayak Bini TV podcast itu kan ya duduk aja depan komputer, pesen makanan, datang dimakan, makanya nggak tahu ya, pokoknya ya mengerikan lah, pokoknya dimakan, nggak pernah olahraga kan ya, lama-lama kan. Itu mungkin sepengetahuan Mas Suryo, mungkin iya. dia di rumah kan olahraga, kan nggak perlu diceritakan mungkin. Tapi saya yakin mereka juga paham gitu. Katanya memang sekarang banyak yang merasakan bahwa malas itu, artinya kan malas untuk jalan, untuk ke lapangan lah. Kalau nggak memang jauh dari lapangan gitu, misalnya di komplek lah, jalan-jalan atau sepedaan itu. Ya misalnya sekarang rame sepeda itu sebenarnya juga bagian dari itu gitu. Bisa untuk meningkatkan kebugaran. Iya. Karena mungkin di era pandemi ini memang paling banyak malah sepeda itu. Oh ya, yang kemarin sempat rame itu. Ya itu loh, Pak. Ya Untuk sekarang viral. kaitannya dengan pandemi ini. Olahraga kalau ada yang sampai dibatasi, mosok lari-lari pakai masker misalnya, seperti itu sebenarnya benar gak itu, Pak? Ya, itu kan tujuannya kemarin itu saat masih ramai. Iya. Tapi kalau sudah kan pasti silakan dilepas maskernya saat di olahraga. Tujuannya baik saat itu mungkin untuk menghindari tertular oleh COVID. Iya. Tetapi sebetulnya kalau kita berolahraga baik bersepeda maupun saat lari ya alangkah baiknya dilepas. Karena mungkin kemarin wabah itu baru pertama kali, untuk mengatasinya juga baru pertama, semuanya panik, belum siap, akibatnya semuanya dibungkus gitu. Mungkin itu, tapi sekarang sudah pengalaman, akhirnya lambat laun masker kan sudah mulai dilepas. Kita juga sekarang tidak pakai masker. Pakai jarak, Pak. Enggak. Waktu pandemi kemarin, Pak Udin kegiatannya termasuk kan sekolah tutup ya. Artinya juga tidak melakukan Sekolah tidak tutup. Oh, maksudnya tidak melakukan tatap muka, tidak melakukan tatap muka, Pak. Tidak. Nanti saya disengenin ya, Iya, tutup. tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Otomatis kan mata pelajaran olahraga tidak melakukan kegiatan tatap muka. Betul. Itu memotivasi muridnya gimana tuh waktu itu, Pak? Ya kita tetap memberikan motivasi melalui PJJ ya, jarak jauh, kemudian kita berikan video, kemudian penugasan. Karena ini di pandemi, kita harus lebih meningkatkan kebugaran kita. Jadi yang kemarin masih malas-malesan, ya meskipun ini tidak ada pelajaran tatap muka, tetapi itu malah kita berikan ke anak-anak tiap pagi untuk melakukan senam, kemudian lari pagi, meskipun hanya di tempat tertentu, baik di rumah atau di halaman, karena kemarin pandemi kan kita tidak bisa kemana-mana, akses semua dibatasi, lapangan ditutup, pelayanan publik juga hampir semua ditutup gitu. Jadi kita hanya memberikan tugas-tugas itu di sekolah melalui online, tugas yang harus dilakukan baik untuk senam kekuatan otot perut, kekuatan tangan, kita juga berikan itu. Oh iya. Artinya kan tetap ada ya, ada motivasi, kemudian cara untuk tetap berolahraga di masa pandemi. Sekarang agak terbuka, Pak. Mulai sudah terbuka ya. Beberapa lapangan sudah ada latihan, Pak. Betul. Betul. Sudah ada latihan. Pak Udin sudah latihan sepak bola juga dengan kelompok-kelompok tertentu. Alhamdulillah kami sudah latihan dengan usia 45 tahun ke atas. Usia 45 tahun. Iya. Pak Udin itu usianya berapa sih? Boleh tanya loh. Iya. Nanti enggak dijawab enggak apa-apa ini. Usianya sudah 47. Dengan 47. 47. Ya? Tapi saya kira baru 30 tadi kan kelihatan juga bugar Iya. gitu. Mungkin nyawangnya dari Tawangmangu. Enggak. Maksudnya secara fisik sehat itu kan kalau ketemu tuh wah lari mungkin di lapangan, pernah ketemu juga di lapangan, karena mencari yang Pak Udin tuh yang mana itu kan ya susah, artinya ketemu. Saya kira ya usianya baru 30 ya 37 lah, ternyata sudah 47 ya. Tapi masih kelihatan sehat karena
faktor mengajar itu tadi ya mungkin Pak ya. Iya, faktor ketemu anak-anak mungkin. Oh, ketemu anak-anak. Apalagi SMP ya. Enggak, kemudian kaitan Pak yang ke ini kan motivasi anak-anak tadi memang banyak yang mengatakan sulit, tapi kan tetap harus dipaksa ya. Tetap harus. Oh ya. Apalagi di era pandemi. Oh, justru mah di era pandemi. Iya, itu harus meningkatkan kekebalan tubuh. Oh, meningkatkan kekebalan tubuh ya. Ke sepak bola Pak ya, saya tertarik yang jenengan yang wasit ini tadi. Ini sepak bola tidak terlalu dalam hanya sepak bola. Sekolah Simpon yang saya tahu itu mengembangkan sepak bola, betul ya? Untuk tahun ini membuka kelas sepak bola. Oh, kelas sepak bola. Iya, kelas sepak bola. Artinya sekolah SMP. Betul. Tapi ada program sepak bola. Oh, program sepak dikhususkan bagi anak-anak yang ingin berlatih sepak bola. Oh, gitu. Dan terintegrasi dengan sekolahnya. Jadi pagi jam 7 sampai jam 9 kita sepak bola, jam 10 masuk pelajaran. Oh, tetap sekolah aja. Tetap sekolah. Latihannya dari sepak bolanya jam berapa itu, Pak? Jam 7 sampai jam 8.30. Hanya itu aja ya. Ya. Sorenya tidak ya. Sorenya kita kembalikan ke SSB-nya. Oh, SSB. Oh, SSB sudah mulai pelatihan Pak? Ini semuanya sudah SSB, tapi mohon maaf ya. Latihannya di luar Solo semua. Oh, karena Solo masih ditutup ya? Tempatnya maksudnya? Bukan ditutup, tapi karena lapangannya baik-baik. Oh, lapangannya sudah dipugar semua, nggak boleh buat SSB. Tapi jangan pertanyaan yang langsung. Oh, enggak. Enggak. Maksudnya karena event ya, untuk event sesuatu event Piala Dunia saya tahu itu tuh. Event dibangun. Iya. Akhirnya yang SSB-nya yang di tempat lapangan yang lain itu aja. Akhirnya pindah ke kabupaten lain. Ke kabupaten lain ya. Banyak yang latihan. Ya mungkin ini untuk persiapan Pak, kalau sudah selesai boleh untuk SSB saya kira. Ya mudah-mudahan doa orang Solo seperti itu. Sempat kesulitan juga berarti cari lapangan ya. Iya, hampir semua ini kesulitan. Oh. Berapa sih jumlah lapangan di Solo Pak? Ada 13, tapi yang dikelola dengan baik itu kan ada 6 ya. Oh, yang dipugar ya, iya, ada 6. Bukan ada 6 ya itu ya. Kalau wasit itu hafal jumlah lapangan Solo hafal. Saya jumlah pasar yang hafal. Pak. Artinya SSB sudah mulai latihan, perkembangan anak sudah mulai sudah mulai kegiatan sepak bola gitu. Terus untuk yang tadi yang sebutkan tadi latihan usia di atas 40 tadi loh. Oh iya. Ada beberapa tempat Pak. Kita ada 2 tempat saya ikutnya. Oh, yang pertama di Karangasem itu, yang keduanya di Gawanan itu. Gawanan itu Colomadu. Colomadu, ya. Dekat rumahnya Mas Risa Gawanan. Tapi dia nggak tahu latihan apa enggak. Dia masih muda soalnya. Belum sampai berarti umurnya. Belum sampai. Futsal mungkin Pak. Itu latihannya ya hanya match biasa atau memang ada biasanya khusus lah. Ya, yang namanya orang tua ya latihannya ya sekedar match itu hanya tanding biasa itu. Menjaga kesehatan. Iya, untuk menjaga kebugaran dan silaturahmi intinya kan silaturahmi, makan dan foto. Oh gitu. Olahraganya terus makan-makan ya. Iya kan, kalau sudah 45 kan Mas itu. Dia menjaga kebugaran sambil menjaga silaturahminya dengan teman-teman di masa mudanya kan itu. Wah, itu boleh ikut ya? Oh boleh, silakan. Usia saya sudah lebih ya. Ya silakan ke Gawanan itu enak di Derby itu. Semua bisa datang ke sana. Oh ya, pemirsa yang pengen latihan sepak bola usia 40 ke atas tapi ya itu kalau saya ya latihan kalau kuat nih. Saya pernah ikut sekali itu lari dari gawang sini sampai sana selesai saya leren. Tidak sampai 10 menit. Karena itu tidak biasa. Okay. Kalau sudah biasa saya kira tidak. Makanya dilatih lagi, besok latihan lagi. Ya, sempat jogging aja tapi beberapa bulan ini, tapi minggu-minggu kemarin sudah. Jangan-jangan terpaksa joggingnya itu. Oh ya enggak, maksudnya ya karena ya bojone maksudnya. Itu tiap sehat itu. Ya. Pak, ini Pak. Sekarang kan yang saya memang betul-betul agak prihatin dengan tadi generasi yang malas olahraga tadi loh. Itu dimotivasi mungkin ada Pak pernah buat tutorial atau apa pendidikan apa atau
seminar-seminar apa yang mau menarik mereka untuk itu? Ini mestinya kerjanya Kemenpora. Iya. Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, bukan tugas saya. Oh. Pasti bisa masukkan dari. Kalau saya kan hanya FGM. memberikan motivasi, ayo anak-anak senengnya apa? Oh, daripada kamu main HP senengnya sepak bola, oke kita ajak sepak bola. Sehingga dia tetap menjaga kebugarannya. Intinya aja dia kesukaannya apa? Oh, saya mau renang, ya udah dibawa ke renang gitu aja. Supaya menghindari mungkin ini ya permainannya. Terlalu memperhatikan ini. Iya. Ya mungkin banyak gamenya itu mungkin. Mungkin menarik. Tangannya tok yang gerak. Iya. Tapi kalau Pak Udin melihat ya di siswa-siswa sebenarnya yang tertarik dengan olahraga itu masih banyak nggak anak sekarang ya? Mungkin teman juga tanya teman-teman guru lainnya lah di sekolah yang lain misalnya. Kalau kita ketemu teman-teman guru ya curhat, ya mereka rata-rata teman anak-anak itu senangnya hanya olahraga. Jadi kalau pelajaran matematika ya tidur. Oh, iya. Tetapi kalau suruh olahraga belum jamnya mereka sudah ganti pakaian. Kalau sudah selesai jamnya mereka tidak masuk ke kelas. Masih olahraga. Ya, dengan masih banyak sebetulnya. Ya, dengan informasi itu artinya kan masih banyak anak-anak yang memang tidak dipukul rata ya, generasi rebahan cuman rebahan aja main HP, tapi masih banyak juga yang senang olahraga ya. Iya. Kalau saya melihat di kehidupan saya sehari-hari selama saya mengajar, ya masih banyak nyatanya masih kalau jumlah 30 yang ikut pelajaran saya 29-30 kan berarti nggak ada berapa persen kan. Jadi mereka juga ikut. Saya nggak tahu apa mungkin terpaksa ya. Saya kira enggak ya. Ya memang harus olahraga memang harus dilakoni. Cuman ya itu tadi artinya kita juga memberikan informasi pada pemirsa SNTV bahwa kesehatan jasmani ini adalah bagian yang sangat penting yang disebutkan Pak Udin tadi. Kemudian tadi ada trik-triknya juga sudah disampaikan. Yang menarik untuk usia-usia ya 40-50 tuh. Ini mungkin banyak penonton yang usia ini, Pak. Iya, yang paling menarik ya yang cukup tidak berisiko banyak dan bisa dilakukan ya jalan lah untuk usia-usia sebegitu. Kalau tidak dari mudanya memang dia mantan atlet ya cukup jalan lah Bapak Ibu. Jadi biar tidak terlalu berisiko. Mungkin kalau yang tidak biasa seperti Pak Surya itu suruh sepak bola kan nanti malah berisiko. Iya. Sehingga ya paling efektif, paling sesuai dengan usia dan mungkin bentuk tubuhnya Pak Surya ya jalan, jalan itu. Pak, contohnya saya aja. Iya. Daripada Pak, salah nanti, saya kena undang-undang nanti, pasal nanti. Jadi ya jalan kaki. Iya. Ini saya ngulik sedikit balik ke masalah wasit tadi, Pak. Mesti ada sih pengalaman-pengalaman dengan wasit yang lumayan. Berapa lama sih Pak jadi wasit Pak total? Saya mulai tahun 2000 sampai yang di profesional ya. Profesional itu ya hampir 10 tahun lah, di profesional lainnya di amatir. Oh, di amatir itu maksudnya yang pertandingan apa? Kalau di amatir itu liga-liga Suratin, liga yang pencak silat itu ya Liga 3. Oh, Liga 3 itu pasti amatir Pak? Itu amatir ya. Loh, padahal tuh yang punya sekarang orang-orang top loh Liga 3. Salah satunya temennya jenengan. 10 tahun Pak, 10 tahun yang di Liga 3, yang amatir ya, yang profesional yang 10 profesional. tahun. Ya. Kalau Liga 2 itu sebenarnya apa sih Pak? Kok yang menonjol kok, maaf tadi yang semain Pak Udin tadi, pencak silatnya. Oh, Liga 3 tuh. Oh, Liga 3 itu. Itu apakah karena tuntutan manajemen kudu menang, masa harus menang lah? Saya kira tidak ya, karena Liga 3 itu kan akan mendekati finish. Kalau kita ibaratnya lari, itu akan mendekati finish. Jadi mereka akan memakai tenaga yang berlebih kemudian lari secepat-cepatnya karena ingin masuk ke finish. Ya, di Liga 3 itu kan mau masuk ke Liga 2, sehingga ini pertarungan semakin sengit ya. Sengit ya. Kalau lari kan harus mau mendekati di finish, tapi kalau di Liga 2 itu kan dia di tengah-tengah, anggap aja saya udah di Liga 2 kok. Dan sedangkan di Liga 3 ini kan dia amatir mau masuk ke profesional gitu. Enggak, ini kalau memang tak coba.
jumlahnya peserta Liga 3 banyak nggak? Se-Indonesia berapa sih? Oh banyak sekali. Oh, ratusan berarti ya Pak? Kalau per kota berarti ratusan nggih? Ya ratusan lah mungkin. Kalau Karena seperti kemarin di Jawa Timur itu ada Liga 3-nya aja 78. satu Di, provinsi 70 di Jawa Tengah cuma sedikit ya, di Jawa Tengah kemarin hanya 24 yang ikut. ada yang ikut, ada yang tidak ya. Total tidak semuanya ikut ya. Iya, karena Biaya. biaya. Pernah kejadian menarik Pak yang diamatir dulu deh, diamatir dulu. Yang paling menarik apa Pak? Menarik. Ya alhamdulillah enggak ada kejadian, Pak. Maksudnya yang menarik dari pertandingannya itu misalnya. Yang diingat Pak Udin lah. Karena saya lihat wasit pernah dikeroyok Pak Udin. Nah, saya maaf dulu ya. Pernah dikejar-kejar penonton. Saya itu pengalaman ini malah pengalaman yang menarik. Iya. Saya di liga enggak pernah dikejar-kejar. Iya. Tetapi di Tarkam malah dikejar. Pak Udin juga masih tarkam itu Pak. Jadi itu malah pernah dikejar sampai laporan ke kepolisian itu pernah. Jadi saya ngomong apa adanya. Oh iya. Sampai karena dipukul gitu Pak. Saat itu tidak dipukul karena memang ada kejadian yang harus saya ambil keputusan. Oh, untuk pelaporan itu gitu. Ya, jadi memang ada pelanggaran di situ, saya semprit, saya ditendang, ya sudah selesai. Oh. Dia ngamuk. Oh. Itu dia. Ada yang di amatir liga malah nggak pernah ya. Alhamdulillah saya di Liga 2 enggak pernah. Di Liga 3 ya alhamdulillah juga enggak pernah. Karena kami tidak mau macam-macam lah. Oh, tidak macam-macam maksudnya gimana? Nah, pokoknya ya tugas kita memimpin ya harus memimpin itu aja. Saya nggak mau tanya yang gitu ya. Macam-macam tadi bahaya soalnya. Itu hubungannya dengan nama baik. Ya sedikit. Tapi memang tuan rumah atau yang mau finish itu lari kenceng itu salah satu wujudnya dengan menekan wasit itu betul nggak? Wah, no comment. Ini bukan ranah saya. Oh, iya. Sesama profesi tidak boleh. Oh, Ya. tidak boleh ya. Artinya kan memang sekarang kan sudah mulai tertata lah. Liga 3 juga jarang lah yang disebutkan pencak silat, sekarang sudah tidak terlalu banyak. Kemudian di Liga 2 kemarin dilihat juga bagus sampai Persis Solo lolos itu. Kalau yang terakhir ini Liga 2 Pak Udin ikut mimpin nggak? Yang putaran Liga? Tidak, saya pensiun kan kemarin. Oh, sudah pensiun gitu? Sudah pensiun untuk di liganya, tetapi kalau mimpin pertandingan di Kota Surakarta masih. Oh, di Kota Surakarta masih. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan ya? Iya, untuk kegiatan di internal Askot Kota Surakarta. Oh, Askot Kota Persis ya? Nih? Iya. Ya di Askot sepak bola Solo ya. Kalau dulu ke Pemcap apa? Dulu Pengcap. Pengcap itu ya. Sekarang jadi Askot. Itu ada kompetisinya ya? Ya hampir selama 4 tahun ini kan vakum kan? Ya. Pandemi kan apa? Ya 1-2 tahun itu pandemi, sebelumnya juga belum ada ya. Terakhir itu di 2018 kalau nggak salah. Ya mungkin keterbatasan dana atau bagaimana kita nggak tahu. Kalau menurut Pak Udin dari kacamata wasit sebenarnya permainan dan sebelum permainan lah sistem kompetisi di Indonesia itu sudah bagus maksimal atau belum? Wah, kita enggak berani nih. Enggak berani. Enggak, maksudnya ya umum aja umum aja lah. Ya. Ini mancing-mancing nih. Oh, tidak mancing. Ini siap kompor ini. tidak mancing, Pak. Umum aja. Ya, daripada ditanya ya lebih bagus daripada dulu-dulu kan gitu aja. Selesai kan? Artinya kompetisi enggak, maksudnya di luar yang non testing. Maksudnya kompetisinya itu sudah tertata bagus, waktu kemudian dan sebagainya. Ya lebih bagus daripada 5-10 tahun yang lalu. Ini sudah tertata dengan baik. Jadi menurut regulasinya juga sudah jelas. Satu provinsi wakilnya berapa, kalau jumlahnya tim sekian, kemudian yang mewakili sekian, itu sudah di regulasinya sudah diatur, sehingga semakin banyak provinsi, misalnya itu ini yang diamatir ya Pak ya. Kalau kita tidak berbicara di Liga 1 dan Liga 2 karena itu sudah ada kelasnya sendiri. Ya kalau di Liga 3 kan itu sesuai dengan jumlah peserta. Kalau jumlahnya lebih, kalau rata-rata itu 8-1. Kalau pesertanya 8, wakilnya 1. Oh, ya, kalau 24 berarti wakilnya 3. Jadi kalau kelipatan Jawa Timur itu. Kemarin sampai 70 berarti wakilnya. Ya wakilnya ya itu cuma dibagi lah. 9 ya, 9 sama 10 ya. Sekitar 8-9 itu. 8, 9.
Ya, ini sudah ngulik masalah perwasitan. Saya mau dalam tadi Pak Udin sudah kode-kode untuk tidak masuk di dalam. Sedikit aja Pak, keberhasilan Persis gimana itu Pak? Ya mungkin karena usaha dan kerja keras kan gitu aja selesai. Maksud saya Maksud apa? Enggak, maksud saya gini, dengan masuknya manajemen yang bagus, kemudian yang bagus itu, apakah itu termasuk bagian dari peningkatan itu? Iya, karena manajemen sudah ditata dengan baik dan rapi, ya itu peningkatan. Segala sesuatu kan harus tertata, rapi, kontinu, ajak dan sebagainya kan. Mungkin dengan manajemen masuk ini lebih tertata sehingga pemain juga yakin dengan adanya manajemen yang baru sehingga menimbulkan semangat. Nah, semangat itulah yang membuat mereka bertarung habis-habisan. Nah, apa ada tuh Pak pemain tidak yakin itu ada tuh? Ya karena saya bukan pemain tidak bisa jawab. Tapi kalau menurut kacamata saya kira ya ada. Tidak yakin apa? Nah, nanti saya main dibayar enggak? Tidak yakin dengan salary-nya atau mainnya malas-malas. Kan sampai sekarang kan masih ada tim yang nunggak, itu kan berarti kan tinggal itu kan. Mungkin dengan datangnya kemarin manajemen baru Persis dengan latar belakang begitu ya, saya orang manduk-manduk latar belakang dari manajemen itu sehingga menambah keyakinan dari pemain bahwa semuanya akan terpenuhi kewajiban haknya, maka dia akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dia akan melaksanakan dengan secara profesional. Sekarang berbicara waktu wasit Pak, itu apakah pemain asing itu lebih menghormati wasit nggak dibanding pemain lokal? Kacamata Pak Udin loh, ini kacamata Udin aja lah. Saya kira sama saja ya. Sama saja. Iya. Jadi pemain tidak lokal pun yang respect ke wasit juga banyak sih. Jadi kita tidak segitulah, nanti tidak dikira membela-bedakan. Jadi saya kira semuanya pemain itu respect lah. Nah, kalau ada yang protes mungkin karena itu kan berbeda kepentingan. Oh, gitu. Ya, berbeda kepentingan. Dia kepentingannya tidak mau dilanggar, kalau kita kan hanya menegakkan aturan. Jadi wasit itu sebetulnya susah karena dua tim itu semuanya milih mau menang semua. Mana mungkin bisa panjenengan jalani. Kalau ini memang menang, ini mau menang bagaimana? Tapi karena ini kebutuhan sudah profesi kita, ya kita lakukan yang sebaik-baiknya. Anggap saja itu ya kalau dia ingin menang, ini ingin menang, ya kita tidak usah mikir menang yang mana, itu pokoknya ya, tegakkan rule itu aja, aturannya itu. Mau menang si A si B, memang semuanya berkeinginan menang kan tidak bisa. Kita tidak boleh toleransi ya, ini lebih menarik di kulik yang terakhir ini. Enggak, kita kembali ke Pak, kesehatan jasmani. Terakhir Pak, ini terakhir. Tips dan pesan Pak Udin untuk pemirsa untuk menjaga kebugaran tadi. Baik di masa pandemi ataupun setelah pandemi. Kita berdoa setelah pandemi lah. Iya. Pandemi selesai. Gitu. Ya tipnya yang pertama silahkan berolahraga dengan teratur, ajak. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah jaga istirahat, tidur yang teratur. Jangan seperti Mas Suryo bergadang mungkin. Oh gitu. Tidak, saya teratur tidur ya. Ini cukup 3 itu. Jadi olahraga yang teratur, makan bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Ya. Olahraga teratur, makan yang bergizi dan tidur atau istirahat yang cukup. Adalah tip dari Pak Mas Udin, guru olahraga juga wasit nasional, dan banyak memberikan keterangan yang sangat bermanfaat buat kita, baik menjaga kesehatan jasmani atau fisik di masa pandemi ataupun setelah pandemi. Dan moga-moga pandemi segera berakhir Pak, lapangan-lapangan juga penuh, nanti kita tetap olahraga, dan Pak Udin juga punya lapangan lagi untuk kegiatan teman-teman. Untuk kegiatan Liga Ramadan ya. Liga Ramadan ya. Liga Ramadan. Liga Ramadan itu sepak bola pas Ramadan, Pak. Sepak bola yang diadakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya. Mau jalan besok berarti ya? Insya Allah ini sudah kita kumpulkan teman-teman itu. Tiap sore main? Ya, nanti tiap sore menunggu waktu berbuka puasa. Menunggu waktu berbuka puasa dengan Liga Ramadan. Dengan Liga Ramadan. Pemirsa SNTV ini ada yang menarik, Liga Ramadan di Solo
nanti bisa menghubungi nomor Pak Udin yang mau timnya mau ikut ya. Luar kota boleh kita luar kota? Sementara tidak karena masih pandemi pandemi ya kita hanya untuk tim lokal pemakai lapangan saja. Ya. Pak Mas Udin terima kasih sekali waktunya, sangat sulit untuk menghubungi seorang Pak Mas Udin ini, akhirnya alhamdulillah ketemu karena jamnya selain guru juga beliau juga wasit juga banyak ngelatih SSB, ngelatih atau bantu ngelatih. Tadi betulan ini jamnya pas kita culik, kita pepetkan betul. Dan terima kasih atas kehadirannya Pak Mas Udin untuk di podcast Merah Putih. Dan pemirsa, demikian podcast Merah Putih dengan Pak Mas Udin, penggiat olahraga, guru dan wasit nasional, dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.